teman-teman semuanya. Hari ini kami mau membahas tentang kejelasan Alkitab dan eksistensi Allah. Nah, yang pertama, apa sih itu kejelasan Alkitab? Kejelasan Alkitab berarti bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa oleh para tokoh yang sudah diilhami oleh Allah, sehingga ajarannya dapat dipahami oleh semua orang yang akan membacanya, yang akan mencari pertolongan dan keberadaan Tuhan, serta bersedia untuk mengikutinya. Kejelasan tidak berarti bahwa tidak ada misteri atau perikop-perikop yang sukar di dalam Alkitab. Yang dimaksud dengan kejelasan adalah bahwa jalan keselamatan sudah diajarkan dan diterangkan dengan sangat jelas melalui firman Tuhan. Sehingga semua hal yang diperlukan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita, dan untuk pertumbuhan Kristen kita sudah sangat jelas dinyatakan dalam Alkitab. Tapi kenapa ya? Aku masih sering kesulitan untuk mengerti bagian-bagian tertentu dari isi Alkitab. Memang ada yang mudah kita pahami dan ada yang mungkin sulit kita pahami di bagian-bagian Alkitab. Aku punya tips nih agar kalian bisa mengerti bagian Alkitab yang mungkin sulit untuk dipahami. Yang pertama, kita bisa mencari teman atau kakak rohani serta pendeta yang sudah lebih memahami isi Alkitab. Yang kedua, kita perlu berdoa meminta Allah untuk melembutkan hati kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah akan menolong kita untuk memahami Alkitab. Alkitab itu tidak mungkin salah, dan Alkitab merupakan tulisan yang diinspirasikan oleh Allah, sehingga tidak mungkin Alkitab tidak jelas. Oh gitu ya, ternyata ketika kita tidak mengerti bagian tertentu dari isi Alkitab, kita tidak boleh berhenti membacanya, atau kita tidak boleh mengatakan bahwa Alkitab itu tidak jelas. Tips ini pasti akan sangat membantu. Nah, selanjutnya teman-teman tahu gak sih kalau melalui kejelasan Alkitab tadi, sebenarnya kita juga sedang melihat eksistensi Allah loh, di mana Allah yang telah terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia melalui firman-Nya, yaitu dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah melahirbarukan kita, orang-orang percaya, untuk semakin hari dapat semakin mengenal Allah yang benar. Kalau begitu, kenapa masih ada orang yang menyangkal keberadaan Allah? Sebenarnya manusia itu nggak bisa loh benar-benar menyangkal keberadaan Allah. Karena hidup manusia saja sepenuhnya bersumber dari Allah, dan Allah adalah pusat dari segala ciptaannya. Bahkan di dalam Mazmur 19 ayat 2 dinyatakan bahwa alam semesta yang kita lihat ini sedang menyatakan kemuliaan Allah. Namun karena keberdosaan manusia, akhirnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mempercayai keberadaan Allah. Sehingga mereka dapat menyangkal keberadaan Allah karena mereka belum benar-benar memahami firman Tuhan. Terus, gimana dong caranya supaya kita dapat mengenal dan menerima keberadaan Allah dengan benar? Nah, untuk dapat memiliki pengenalan akan Allah yang benar, tentunya kita harus membaca dan memahami firman Tuhan. Karena pengenalan akan Allah yang benar hanya dapat diperoleh melalui penyataan diri ilahi. Dan orang percaya hanya dapat menerima keberadaan Allah dengan iman. Iman ini timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Wah, kita sungguh terberkati dengan kebenaran yang kita peroleh hari ini. Alkitab memang ditulis dengan jelas, tetapi kita tidak akan paham dengan benar jika kita tidak mau menerima ajarannya. Aku dan kamu dapat memahami Alkitab jika kita mau membacanya dengan haus dan lapar untuk mencari keselamatan. Dan selama kita membacanya, kita mau mengenal Allah serta meminta hikmat atau pengertian dari Allah. Kita juga dapat melihat eksistensi Allah, di mana Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menginspirasi atau mengilhami para penulis Alkitab,
sehingga kita dapat mengenal Allah dan firman-Nya karena Alkitab adalah pernyataan diri Allah kepada kita.